إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat iman wa rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Akan tetapi semua kita harus menyadari bahwa kebersihan bulan Ramadan menjadi saksi atas amalan yang kita kerjakan di dalamnya. Ketika mengisi bulan Ramadan dengan amal ketaatan, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Syawal sepantasnya sekalian kita bersyukur memuji Allah. Sepantasnya sekalian kita ikhtikaf mengharap pahala yang Allah janjikan. Karena dengan Allah Subhanahu wa taala la yudimu ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan bagi siapa yang memperbagus amalannya. Akan tetapi sebaliknya, ketika bulan Ramadan yang telah berlalu, kita isi dengan amal kemaksiatan, maka hendaknya di bulan Syawal kita banyak beristighfar, bertobat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur, Maha menerima taubat dan lagi Maha memberikan ampunan kepada orang yang mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum genap 2 minggu kita memasuki bulan Syawal. Tapi ketika kita saksikan keadaan kaum muslimin, maka semua kita bersedih. Karena belum lama dia tinggalkan bulan Ramadan, betapa banyak catatan-catatan kemaksiatan yang dikerjakan. Maka kiranya satu perkara yang penting, semua kita mengetahui apa sebenarnya catatan kemaksiatan yang dilakukan di bulan Syawal, dengan harapan dengan mengetahui kemaksiatan tersebut tidak akan terulang di masa yang akan datang, serta kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, di antara catatan yang pertama, keyakinan sebagian kaum muslimin ketika memasuki bulan Syawal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai. Mereka punya anggapan bahwasanya berakhirnya bulan Ramadan berarti berakhir pula peribadatan kepada Allah. Yang tadinya auratnya ditutup, bulan Syawal aurat kembali dibuka. Yang tadinya semangat datang ke masjid, bulan Syawal sudah jauh dari rumah Allah. Yang tadinya lesan senantiasa bahasa dengan zikir kepada Allah, bulan Syawal lesan sudah bergelimang dengan dosa kemaksiatan. Saudara yang hormati, maka setiap kita hendaknya
Ramadan boleh berlalu, tapi amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berlalu. Karena seorang mukmin yang benar keimanannya beribadah kepada Allah di setiap waktu dan keadaan, karena mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Diterangkan oleh para ulama tafsir, al-yaqin yang dimaukan di dalam ayat adalah al-maut. Artinya seorang diperintahkan beribadah kepada Allah, dan ibadahnya itu baru boleh istirahat, baru boleh selesai ketika sudah datang tamu malaikatul maut. Inilah orang mukmin yang hakiki, yang benar-benar keimanannya, ibadahnya kepada Allah bukan hanya sekedar beriman. Sebagaimana pula wasiat Rasulullah SAW ketika Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebagai teman kita. Di luar Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga menjadi teman kita. Di bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan kita pun juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, terlebih ketika dia ingat ketika Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa iqallah." Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Karena seorang yang terus-menerus beribadah kepada Allah berarti dia istiqomah dan ketaatan. Dan orang-orang yang istiqomah itulah yang kelak akan mendapatkan husnul khatimah, yang akan mendapatkan surga dengan segala nikmatnya. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, setelah itu dia istiqomah, yang mengakui Allah sebagai sembah, kemudian dia istiqomah di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika datang kepada mereka ajal, para malaikat pun turut memberikan kabar gembira dengan mengatakan, "Ala takhafu, kamu tidak usah takut, karena kamu min ahli istiqomah, karena kamu beribadah kepada Allah di setiap waktu dan zaman, kamu tidak usah takut. Di alam barzakh kamu akan mendapatkan kenikmatan. Di alam akhirat kamu akan bisa mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian pula wala tahzanu, tidak usah sedih, karena kamu itu seorang yang ahli istiqomah, yang beribadah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu tidak usah sedih. Istrimu yang kamu tinggalkan, Allah yang akan pelihara. Hartamu yang kamu tinggalkan, Allah Subhanahu wa taala yang akan jaga. Diberikan kabar gembira, janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Saudara sekalian, maka kesalahan kalau orang menganggapan berlalunya bulan Ramadan berarti berlalu sudah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seorang mukmin yang benar keimanannya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun selama nafas masih bersama dengan dia. Kemudian catatan yang kedua, di antara catatan yang terjadi di bulan Syawal, kita pastikan secara khusus masyarakat Jawa. Ketika mereka memasuki bulan Syawal, mereka adakan sesajian kepada orang yang telah mati. Memasuki bulan Ramadan, ada sesajian kepada orang yang mati. Setelah berlalunya puasa, mereka pun juga melakukan sajian kepada orang yang mati. Sudah dimaklumi perbuatan yang seperti ini merupakan syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Betapa ruginya seorang yang sudah tepat, dia bersihkan jiwanya dari amal-amal bersalah, dia tidak jiwanya dengan amal ketaatan. Tapi di bulan Syawal, hari pertama, dia hancurkan amalan yang dia bangun. Dia rusakkan tenunan-tenunan yang telah dia tenun menjadi baik. Selai dia tenun setelah
menjadi selembar kain yang bagus. Satu persatu dia urai. Salah satunya dengan melakukan kesyirikan, memberikan sajian kepada orang yang telah mati. Itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga, kita lihat di sebagian kaum muslimin di bulan Syawal mereka adakan acara khusus ziarah kubur. Saudara yang hormati, apakah ziarah kubur di bulan Syawal itu termasuk perkara yang mungkar? Kalau itu diagendakan rutin, kalau itu merupakan program tahunan rutin, setelah dia melaksanakan sholat hari raya, semua berkumpul di kuburan, rutin dia lakukan setiap tahun, ketahuilah hal yang seperti itu menjadi tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita memerintahkan, karena Nabi kita mengatakan dalam hadis sahih, la taj'al qabri idan. Kata Nabi, jangan jadikan kuburan itu sebagai id. Apa artinya menjadikan kuburan sebagai id? Dikunjungi pada waktu dan musim tertentu. Direncanakan dan diprogramkan pada musim tertentu seseorang berziarah. Ziarah yang seperti ini kepada kuburan Nabi dilarang, maka tentu kepada kuburan selain Rasulullah SAW larangan yang lebih keras. Maka catatan yang ketiga, ketika seorang memiliki agenda khusus di bulan Syawal, dia harus ziarah kubur. Ketahuilah yang seperti itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi, ketika dalam ziarahnya itu ada minta barakah kepada penghuni kubur dengan mengatakan, wahai mbak saya yang sudah meninggal, berikan kepada saya berkeberkahan supaya usaha saya lancar, studi saya itu bertumpuk kesalahannya. Demikian pula ketika dalam ziarahnya itu dia bawa bunga-bunga, misalnya bunga mawar atau yang semisalnya, hal yang seperti itu ada unsur tashabbuh kepada orang Hindu Buddha. Kalau yang dia bawa ke kuburan itu bukan bunga mawar, tapi misalnya bunga yang dia ikat, kemudian ditaruh di utara, ketahui hal yang seperti itu pun ada unsur menyerupai orang-orang kafir. Karena kebiasaan orang kafir ketika mereka berziarah kepada anak kerabat yang mereka cintai, mereka membawa bunga sebagai simbol kasih sayangnya kepada orang yang telah mati. Ada tasawuf kepada orang-orang kafir. Demikian pula ketika dia berziarah itu, di dalam kuburan dia membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran di dalam kubur, itu bukan pada tempatnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Apa artinya rumah yang dijadikan sebagai kuburan? Ketika rumah tidak pernah dibacakan pada Al-Quran. Dan itu dipahami oleh para ulama, seorang yang membaca, yang rumah tidak dibacakan Quran sebagai kuburan, maka membaca Al-Quran di dalam kuburan itu satu perkara yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana sikap kita kalau misalnya kita berziarah kepada kubur? Ya kita doakan. Misalnya Allahumma warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya, kemudian rahmati dia, ya Allah lapangkan kuburan dia, berikan rahmat kepada dia. Hal yang seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini catatan yang ketiga. Kalau di bulan Syawal khusus diagendakan untuk ziarah kubur, maka ketahuilah hal yang seperti itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Saudara kata Nabi mengajarkan kepada kita, ziarah kubur itu tidak ditentukan waktunya. Artinya kapan seorang butuh ingat kepada kuburan? Misalnya dia sudah sibuk dengan urusan dunia, nah dia tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Kemudian dia ziarah kubur dengan harapan hatinya yang mulai mengeras menjadi lembut. Cintanya kepada dunia yang sudah demikian menguasai, itu bisa dia kendalikan. Ziarah yang seperti itu disyariatkan. Tapi akhirnya rutin pada waktu tertentu, musim tertentu, sekali lagi itu merupakan perkara yang tidak ada teladan dari junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ini catatan yang ketiga. Saudara sekalian, kemudian catatan yang keempat, di antara perkara yang setiap kita diingatkan, salah satunya di bulan Syawal, betapa banyak seorang yang idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim beliau mengatakan, innallaha kariha lakum salat. Qila wa qala wa idha'atul mal wa kasratus su'al. Kata Nabi, sesungguhnya Allah benci kepada kalian 3 perkara. Apa 3 perkara yang Allah
supaya orang itu banyak mendengar, sedikit berbicara. Supaya orang itu tidak semua yang dia dengar harus dia sampaikan. Karena kalau setiap yang dia dengar disampaikan, terkadang dia bisa terjatuh dalam perbuatan dosa. Allah benci khilafah. Kemudian yang kedua, Allah benci ida'atuna, menyia-nyiakan harta. Saudara kita nanti, Allah memberikan kepada kita harta. Ada tujuan yang sangat mulia. Apa tujuan Allah turunkan kepada kita harta? Liyami masalihina. Tujuannya untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Siapa pemilik kita tidak akan kita lepas untuk tidak butuh kepada harta. Karena kita butuh kepada makan, tentunya makan itu berasal dari harta kita. Kita butuh kepada pakaian, butuh kepada rumah. Kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama tidak akan bisa dicapai ketika seseorang tidak memiliki harta. Allah turunkan kepada kita harta untuk kemaslahatan kita dunia, kemaslahatan agama. Kalau amanah yang demikian ini disia-siakan, apa misalnya bentuk menyia-nyiakan harta di bulan Syawal? Al-infaqu fil umuri dharrah aw li ghairi nafsih. Seseorang menginfakkannya dalam perkara yang memberikan madarat atau perkara yang tidak bermanfaat. Kita akan saksikan betapa banyak seorang yang menghabiskan uang hanya sekedar untuk diberikan perpon, diberikan kembang api. Padahal kalau dikatakan masalahnya apa masalahnya ini? Yang ada cuma pengurusan harta. Tidakkah kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat perintah Rasulnya sudah mengingatkan, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah. Hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya 4 perkara. Salah satu yang Allah akan minta tanggung jawab dari kita di hari kiamat adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita punya dari mana kita dapat? Misalnya kita memiliki HP, memiliki mobil mewah, memiliki mana yang megah, Allah tanya, dari mana kamu itu dapat? Kalau seseorang mendapatkannya dari barang yang haram, dia harus bertanggung jawab. Kemudian kalau misalnya, ya Allah, saya dapatkan itu dari usaha yang halal, Allah masih tanyakan, wa fima anfaqahu. Kalau sudah harta itu kamu pegang, kamu pakai untuk apa? Saya habiskan untuk beli merkon di bulan Syawal. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala tidak suka seseorang yang menyia-nyiakan harta. Saudara yang hormati, ini karena tempat bulan Syawal hendaknya seorang waspadai. Karena sekali lagi, bahwasanya bulan Syawal itu hendaknya merupakan bulan peningkatan. Setelah sebulan mulai dimulai, hendaknya ada peningkatan, bukan pada bulan Syawal malah orang berjatuh pada kemaksiatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Catatan kelima, kemaksiatan yang dilakukan pada bulan Syawal diterangkan oleh para ulama. Salah satunya adalah berjabat tangan kepada wanita yang bukan mahram. Junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan ini la'anun aidan. Kemudian dalam riwayat yang lain ini la usafun nisa. Beliau mengatakan saya sekali-kali tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal. Saya sekali-kali tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, li ayyin adu fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadid khairul lahu min ayyamasa imra'atan la tahillah. Kata Nabi, sekiranya salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dari jarum kain besi, lebih baik bagi dia dibandingkan dengan menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dia. Saudara yang hormati, perhatikan betapa banyak kaum muslimin yang mereka
menyentuh tangan-tangan yang haram untuk disentuh. Saudara yang hormati, hendaknya setiap kita banyak beristighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang berjabat tangan menyentuh wanita yang bukan mahram itu hanya diperbolehkan kepada wanita yang mahram saja. Siapa mahram kita? Diterangkan oleh para ulama ketika mereka menafsirkan surat An-Nisa ayat yang ke-22-23, mahram seseorang itu ada 3 sebab. Ada mahram karena nasab, ada mahram karena sebab tujuan, ada mahram disebabkan karena perkawinan. Mahram karena nasab, misalnya ibu kandung. Seorang misalnya bertemu dengan ibu kandung berjabat tangan, itu tidak dilarang. Karena ibu dia itu merupakan mahram dia. Masuk padanya nenek ke atas, itu mahram dia. Kemudian yang kedua, anak perempuan. Seorang yang memiliki anak perempuan, maka itu mahram dia. Boleh bagi dia berjabat tangan, boleh dia boncengkan. Masuk padanya susu ke bawah dari anak perempuan, ya, susu ke bawah perempuan, itu juga mahram dia. Kemudian yang ketiganya, saudara perempuan, sekandung, sebapak atau seibu, itu juga mahram. Saudara perempuan boleh seseorang berjabat tangan padanya. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, bibi. Bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu, itu merupakan mahram. Boleh bagi dia berjabat tangan. Kemudian yang kelimanya, keponakan perempuan. Anak perempuan dari saudara kita yang laki-laki maupun perempuan, itu merupakan mahram kita. Boleh seseorang berjabat tangan dengannya. Ini mahram disebabkan karena nasab. Adapun yang kedua, mahram disebabkan karena tujuan. Ketika seorang anak disusui oleh istri kita, yang istri kita itu dalam mahram memberikan susu, maka nanti bisa menjadikan dia mahram anak kita selama sudah terpenuhi syarat. Kemudian mahram disebabkan karena perkawinan, ibu mertua. Ibu mertua itu mahram yang abadi. Walaupun istri telah kita cerai, maka ibu mertua mahram yang abadi. Kemudian anak perempuan tiri. Misalnya kita menikahi seorang janda memiliki anak perempuan, setelah istri wanita tersebut kita gauli, maka anak tiri itu menjadi mahram kita. Tapi kalau belum digauli misalnya, dilihat kalau lebih cantik anaknya, kemudian sang ibu dicerai, dinikahi anaknya, maka itu boleh. Tapi kalau sudah ba'da dukhul, setelah sang ibu digauli, maka anak tirinya itu menjadi mahram dia. Kemudian pula menantu perempuan ke bawah, maka itu juga mahram. Saudara yang hormati, ada perkara yang harus kita tahu, yang itu merupakan saudara dekat, tapi bukan mahram. Siapa itu? Pertama, anak perempuan paman atau bibi, sepupu. Ya, sepupu kita itu bukan mahram. Maka kalau dikatakan itu saudara dekat, iya. Tapi ketahuilah bukan mahram, berarti seorang tidak boleh berjabat tangan dengan sepupu perempuan. Kemudian pula, karena bukan mahram itu istri saudara. Kakak kita punya istri, maka istrinya kakak itu bukan mahram kita. Sayangnya di tengah-tengah masyarakat kita betapa banyak. Karena kebodohan sang kakak, karena kebodohan sang adik. Sang kakak nyuruh sama adiknya, itu tolong mbak itu diantar ke mahram. Padahal kakak ipar itu bukan mahram. Saudara kita lagi, ketika hal yang seperti ini, seseorang tidak memberikan perhatian. Betapa banyak terjadi musibah di masyarakat. Istrinya kakak, ternyata juga istrinya sang adik. Disebabkan karena dia tidak paham. Kakak ipar, adik ipar itu bukan mahram dia. Saudara dekat, iya, tapi bukan mahram. Kemudian sahabat pula yang termasuk bukan mahram itu adalah istri paman. Misalnya kita punya paman, istrinya sang paman, ya. Kalau paman kita yang asli, kemudian punya istri, maka istri itu bukan mahram kita. Saudara dekat iya, tapi bukan mahram. Saudara yang hormati ini, beberapa yang kelima di bulan Syawal, banyak sekali orang yang berjabat tangan kepada wanita yang bukan mahram. Padahal Rasul sudah berikan ancaman. Salah seorang di antara kalian kepalanya ditusuk dari dalam dan besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Walaupun ketika seorang mengamalkan hadis yang demikian, terkadang ada cibiran-cibiran, terkadang ada lontaran-lontaran yang tidak sedap didengar di telinga, dengan mengatakan sok suci, diajak jabatan saya tidak mau. Ketahuilah memang
untuk seseorang kokoh di atas kesehatan, walaupun banyak lisan yang mencibir, walaupun banyak lisan yang pecah. Kemudian catatan yang keenamnya, di antara perkara yang tidak bisa lepas dari bulan Syawal, seseorang menganggap Ramadannya, hari rayanya belum afdal ketika mereka belum melakukan halal bihalal. Saudara kita hormati, bagaimana sebenarnya halal bihalal itu? Sebagian orang menghukumi bid'ah, tapi sebagian mengatakan itu hanya sekedar budaya. Kalau kita hukumi sekedar budaya, maka kaidah dalam ilmu usul al-aslu fil adati ibah. Hukum asal budaya itu boleh. Illa madalat dalil ala khilafi. Kecuali ada dalil yang mengalihkan kebolehannya itu kepada perkara yang tidak boleh. Maka kalau misalnya kita hukumi halal bihalal itu ada saja, maka berarti di situ kita lihat adakah dalam acara halal bihalal itu pelanggaran dalam syariat? Ada beberapa catatan pelanggaran dalam kaitan halal bihalal. Kalau berjabat tangan dengan yang bukan mahram, sudah kita singgung di poin yang kelima. Kemudian ada di antara catatan dalam acara halal bihalal, seseorang meyakini kalau sudah halal bihalal itu dosanya bersih. Dia katakan saya sudah potong-potong sama karyawan. Itu kenapa? Sudah halal bihalal. Hal yang seperti ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena dosa orang itu terbagi menjadi dua. Ada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dosa kepada sesamanya. Kalau orang yang minta maaf kepada sesamanya, belum berarti salahnya kepada sesama gugur. Karena seorang yang melakukan kesalahan kepada sesama itu ada syarat taubat. Apa itu? Sabar maksiat. Yang keduanya dia menyesal. Yang ketiganya berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempatnya ikhlas. Kenapa kamu sekarang tidak taubat? Kemarin saya kepada masuk penjara, bukan? Tidak taubatnya karena ikhlaskan Allah. Kemudian syarat yang seterusnya itu taubat belum tertutup. Kemudian yang keenamnya syarat taubat kesalahan kepada orang itu minta maaf. Kalau misalnya orang hanya sekedar minta maaf, datang ke ibunya, ibu, setahun saya berbuat salah, minta maaf. Hari kedua bulan Syawal dia sudah kata-kata kotor kepada ibunya. Itu tidak ada faedah. Belum terpenuhi syarat taubat. Tapi sekiranya syarat taubat kepada manusia sudah terpenuhi, bukan berarti dosanya hapus. Ingat, kita masih punya dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut padanya bertobat. Ini catatan dari halal bihalal. Kalau punya keyakinan dosanya hapus dengan sebab dia telah halal bihalal, itu salah. Kemudian catatan yang kedua, di bulan Syawal itu yang disyariatkan dituntunkan oleh para sahabat itu bukan minal aidin wal faidin, bukan mohon maaf lahir batin, tapi yang dituntunkan oleh para sahabat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Adapun minta maaf itu tidak dituntunkan, dimundurkan 1 tahun. Walaupun barangkali orang bisa menjawab, tapi kan masih penting daripada sama sekali yang minta maaf. Iya. Tapi ketahuilah, nasihat para ulama mengatakan kepada kita, semisal Imam Al-Hasan dia mengatakan, iya kabar bersih, fa innaka yawmuka wa la yusabbilika. Imam Al-Hasan mengatakan hati-hati kamu dari tafsir. Tafsir itu mengundurkan. Tafsir itu membuat nanti. Misalnya punya salah sama orang, nanti saja kalau bulan Syawal saya akan datang bawa pembuat sama gula, setelah itu kita maaf. Saudara yang hormati, siapa yang bisa menjamin usianya bisa sampai bulan Syawal di tahun yang akan datang? Kita tidak bisa menjamin. Betapa banyak seorang yang harinya diisi dengan sandaria, malaikat maut sudah diambang pintu untuk menjemput dia tidak sadar. Karena yang namanya kematian itu datang tidak SMS. Nanti malam kamu mati, sudah. Kesadaran yang demikian hendaknya kita harus tahu. Sekali lagi, kalau seorang misalnya memiliki keyakinan dalam halal bihalal itu dengan mengundurkan minta maaf, itu kesalahan. Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita berbuat salah kepada orang, segera kita minta maaf, jangan diundur, karena kita tidak bisa menjamin itu hari nafas masih bersama dengan kita. Kemudian dalam acara halal bihalal juga ada catatan, misalnya terkadang ada musik, terkadang ada istilah tapi perempuan campur baur, terkadang juga ada unsur pemburutan harta dan yang semisalnya. Saudara informasi ini 6 catatan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak akan terulang. Kalau misalnya di bulan ini kita telah melakukan keenamnya,
Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha menerima ampunan. Maka hendaknya setiap kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan salat tetap beribadah kepada Allah, dan kita pun meminta kepada Allah semoga semua amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ihdina hidayatan tariq wa saddidna sadada sahwi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina fi shahr Ramadan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina fi shahr Ramadan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina fi shahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.